ini kami akan melaksanakan tutorial untuk pengenalan penggunaan aplikasi ImageJ untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Saya memperkenalkan diri, nama Gun Mardiatmoko dari program studi Manajemen Hutan Pasca Sarjana Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu tutorial aplikasi ImageJ untuk bidang ini ya, bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kita akan perkenalkan lebih awal, sementara ini adalah figur ataupun perangkat-perangkat yang ada di dalam peranti lunak ImageJ ini. Jadi kita lihat bahwa di dalam ImageJ ini itu ada logonya, itu ada logo seperti logo mikroskop ya. Lalu di sini ini adalah paparan dari fitur-fiturnya ya. Jadi di sini kita lihat ada file, edit, image, proses, analyze, plugin, Windows, dan help. Atau kalau ada pertolongan, kita mau ada sesuatu yang ditanyakan ya. Lalu di sini ada beberapa operasional yang perlu dipahami sebelumnya. Ya, di sini ada untuk cropping dalam bentuk memotong dalam bentuk ukuran ataupun bentuk yang kotak, ini lingkaran, ini kalau tidak beraturan. Kemudian ada juga untuk mengukur jarak dan seterusnya. Ini ada juga untuk teks, ini ada kaca pembesar nih, kode untuk membesarkan atau mengecilkan gambar yang akan kita lakukan analisanya. Lalu ini ada beberapa terkait dengan gambar tangan, itu untuk membantu menggeser ya, kiri kanan dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan singkat beberapa ya, nanti tentunya saudara ataupun Anda akan mencoba untuk melihat, menjelajahi semua isi daripada masing-masing fitur ini ya. Seperti misalnya kita klik misalnya file, nah itu kita misalnya ada view, ada file baru yang mau disampaikan dalam bentuk gambar atau beberapa file tumpukan, teks window dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita mau mengopen atau membuka, open selanjutnya, membuka sampelnya, membuka file yang terakhir atau yang baru-baru ini, bagaimana import, menunjukkan folder, bagaimana file itu di close, ditutup ya, disimpan dan seterusnya. Kemudian ada edit, ini contohnya yang paling penting, ini misalnya undo, itu misalnya kalau kita ada suatu pengoperasian yang salah, kemudian kita mau menghapuskannya atau tidak mengeditnya, maka kita katakan dengan undo ini. Lalu ini untuk memotong, untuk mengcopy ke dalam sistem. Nah, copy ini biasanya dengan paste ya, jadi di copy bagian yang di copy ditempelkan di mana ada paste control, ada clear outside, ada pengisian, ada penggambaran dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada image ya. Image itu ada beberapa isian yang perlu bisa dioperasikan, itu misalnya tipe gambar yang akan kita buka ya, itu apakah dia dalam 8 bit, yang ini hitam putih ya, 16 bit, 32 bit ini yang hitam putih. Kemudian 8 bit yang berwarna, RGB dan seterusnya. Lalu bagaimana image itu bisa di-adjust atau disesuaikan brightness-nya atau kecerahannya, atau bagaimana kontrasnya. Ada window ya, window atau levelnya. Kemudian ada keseimbangan warna itu, ada threshold atau ambang batas,
pewarnaan ambang batas, ukuran, kanvas, dan sebagainya. Nah, isi daripada image ini intinya supaya apa yang kita lihat di layar, yang kita akan analisis gambarnya itu menjadi lebih terang, lebih mudah diamati begitu. Ya. Kemudian ada show infonya, ada propertiesnya, color. Ya, color ini ada beberapa. Ya, ada split, ada memisah, ada menggabung, channel-channel yang ada, mengatur channelnya, dan seterusnya. Kemudian ada tumpukan, ya, menumpuk tambahan, slice tambahan atau potongan tambahan, mendelete-nya, image to stack atau gambar-gambar yang ditumpuk, ya, dan seterusnya. Ini masih banyak. Kemudian disilangi juga dengan adanya perhitungan statistik, animasinya, ya, kalau mau menggunakan animasinya. Kemudian ada tools, ya, tools ini atau peralatan ini di samping itu bisa mengcombine gambar yang ada, concatenate, dan seterusnya, ya. Nah, ini isian ini, jadi poin-poin ini harus operasionalnya harus dipahami, ya. Nanti mudah-mudahan dengan jam terbang yang semakin banyak maka penguasaannya akan semakin bagus. Ada hyperstack, ada cropping itu memotong sesuai bentuk yang mau dipotong. Apakah mau kita harapkan bentuk kotak, lingkaran, atau tidak beraturan. Lalu ada scale, ada skala ini, ya, ada transform secara horizontal nih, flip horizontal, vertikal, dan seterusnya. Kemudian zoom, kemudian overlay. Ya, overlay itu menumpang susunkan, ya, menambahkan seleksinya, menambahkan gambarnya, menyembunyikan overlay-nya, menunjukkan overlay-nya, dan seterusnya. Kemudian ada lookup tables. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya. Kemudian bagaimana setelah edit image lalu proses, ya. Proses bisa dilakukan gambar itu dengan smooth atau penghalusan, penajaman, menentukan sudutnya, menentukan maksimalnya, menajamkan kontras. Kemudian ini ada biasanya dalam setiap kita pengamatan, misalnya suatu sel itu ada bagian-bagian yang tidak terlalu jelas sehingga mengganggu. Jadi ini disebut dengan gangguan, ya. Ini ada beberapa contoh, ada menambahkan atau mau menghilangkan kegaduhan ataupun gambar-gambar yang tidak kita inginkan. Kemudian ada bayangan yang menunjukkan arah mata angin, utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Nah, binary ini yang penting, ini nanti banyak dipakai karena untuk menentukan perpindahan dari misalnya RGB yang berwarna menjadi mixed binary, misalnya, ya, menjadi hitam putih. Tadi disebutkan bahwa di dalam image tadi ada yang 8 bit, 16 bit, 32, ada yang RGB. Nah, ini ada juga convert to mask. Itu artinya untuk mengkonversi, ya, bagian-bagian sel supaya jelas terpisah misalnya. Kemudian ada arrow delete, membuka, menutup. Ini ada mengisi, ya, dan seterusnya. Kemudian ada matematikanya, ini ada penambahan, mensubtraksi, ada operasional dan atau, ya, minimal maksimalnya bagaimana. Kemudian ada akarnya nih, square root, ya, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali, ya, masih banyak, ya, jadi tidak kita ulas satu persatu. Nah, kemudian dari image proses lalu analisisnya. Analisisnya itu berupa measure, pengukuran, misalnya mengukur luas daun, mengukur panjang, ya, atau tinggi pohon, dan seterusnya. Kemudian menganalisis secara satu-satu partikels, analisis partikels. Kemudian ada hitungan bagaimana dari hasil yang sudah kita lakukan pengukuran, lalu ada beberapa kali pengukuran misalnya, lalu bagaimana ringkasannya, bagaimana sebaran datanya, kemudian ada labelnya, kemudian bagaimana hasil yang ada tadi dihapus
kemudian bagaimana menyusun pengukuran settingnya. Kemudian ada set scale. Set scale ini untuk menentukan skala ya, untuk dalam rangka kalibrasi. Jadi antara gambar yang kita adakan dengan gambar yang ada di dalam layar. Ini contohnya nanti untuk mengkalibrasi ya. Ini ada kalibrasi. Kemudian bagaimana dalam menunjukkan gambar dengan warna-warna itu ada ditunjukkan dengan histogramnya yang menunjukkan dari gelap menuju terang ya, dan seterusnya. Nah, ini semua harus kita cermati bersama-sama, tapi kita akan sampaikan dasar-dasarnya saja ya. Nah, kemudian langkah awal sekali bagaimana cara ini menayangkan ya, cara menayangkan suatu file ya, cara menayangkan suatu file yang kita sudah misalnya kita punyai dalam suatu folder kita di komputer kita. Saya ambil contoh misalnya ini ada gambar 2 daun ya, bercak daun 2 ini file kita nanti. Ini kita akan coba supaya bisa dianalisis di image. Caranya kita klik lalu tahan, angkat dan geser masukkan ke gambar image ini yang ada logo mikroskopnya itu. Begitu muncul drag and drop baru bisa keluarkan ya. Nah, ini muncul lalu ini bisa kita klik lalu kita geser ya, supaya ini tidak mengganggu misalnya ini. Lalu dengan cara yang sama kita coba misalnya yang daun nih, daun dan meteran misalnya ya. Kita klik, kita seret, kita lepaskan pada saat muncul drag and drop. Nah ini cara mengecilkan. Ini ujungnya di sini kita tarik begini ya, kemudian bisa kita geser lalu kita ini. Nah, ini cara-cara menampilkan gambar. Nah, jadi kita kalau misalnya ingin beberapa gambar, karena ini ada Windows ya, makin banyak gambar yang kita buka masukkan dalam image ini makin banyak, tentunya layar menjadi penuh. Nah, nanti ini bisa diminimize ya. Lalu untuk karena banyaknya gambar sudah kita tayangkan, maka kalau kita akan mengoperasikan gambarnya harus kita lihat kalau misalnya ini bercak daun, berarti ini kita bisa memulai dengan bercak daun ini karena kata-kata bercak daunnya terlihat jelas. Sementara yang di samping kirinya ini, yang daun dan meteran ini ya, nah ini tidak jelas. Berarti ini sekarang ini kita lagi aktif di gambar ini, bukan di gambar yang hitam putih ini ya. Nah, lalu satu hal sebelum kita menginjak pada pengoperasional image yang lain, kita melihat angka-angka yang ada di dalam gambar ini. Pada gambar yang berwarna, yang bercak daun 2 ini ukuran gambarnya adalah 288 kali 175 piksel. Artinya piksel itu adalah kisi-kisi ya, seperti ubin di lantai itu. Nah, ini ada sekian kotak begitu, 288 kali 175. Lalu RGB ini menunjukkan bahwa gambar ini berasal dari 3 saluran yang merupakan gambar komposit ya, yang dari saluran red, merah, green, hijau, dan blue, biru, yang ukurannya adalah 197 kilobyte ya. Nah, kemudian seperti kita sebutkan tadi bahwa kita ada ini alat pembesar ini. Misalnya kita klik sini, misalnya ini terlalu besar, maka kita bisa besar dan kecilkan ya. Ini besar. Nah, ini kalau klik kanan maka
gambarnya akan mengecil. Ya, tapi kalau kita tekan ini, nah ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat bahwa daun dan meteran ini sekarang besar. Jadi nanti kalau kita membuat setiap gambar ini, kita akan lihat bahwa pada gambar yang berwarna ini belum diberikan skalanya, belum dikalikan kalibrasi, ya. Nah, sehingga munculnya masih begini ya. Nah, membedakannya dengan gambar yang sebelahnya, ya, kalau yang ini yang hitam putih ini, kita lihat ini ukuran pikselnya lebih besar ya. Bukan berarti ini karena besar gambarnya, ini bisa kita kecilkan ya, kita kecilkan. Ya. Tapi ini ukuran ini tidak berubah. Jadi memang besarnya ukurannya ini lebih besar karena dia 1080 kali 810. Sementara ini hampir sepertiganya saja, ya. Jadi bukan karena gambarnya kita besar begini, meskipun dia gambarnya ini kita kecilkan, misalnya begini ya. Tetapi ukurannya ini tetap besar, meskipun pandangan kita gambarnya lebih kecil dari gambar yang ini, ya. Nah, lalu karena dia sudah dikalibrasi dalam bentuk sentimeter, maka ukuran yang sebesar piksel ini kalau dikonversi dalam sentimeter adalah gambar ini besarnya 53,32 cm kali hampir 40 cm. Ya ini, ya. Nah, itu yang membedakan seperti itu. Nah, jadi ini awal ya, tugas awal untuk kita bisa memahami dasar-dasar dari penggunaan image itu, ya. Jadi kita sudah dari awal ini kita tahu pembedaan ini, ya. Pembedaannya seperti apa begitu. Nah, kemudian satu hal yang penting, kita akan coba mengoperasikan salah satu pengoperasian ya. Misalnya kita akan mengcropping, ya, mengcropping. Misalnya kita cropping ini daun yang sehat dengan daun yang kurang sehat nih misalnya. Kita mau mengcropping ini, ya. Kemudian dalam mengcropping ini mau yang bentuk kotak, maka kita coba klik sini, ya, di sini, maka ini kita ada tanda plus begini. Nah, kita dengan ini kita tarik ini ya sampai muncul bingkai kuning itu. Nah, ini menunjukkan besarnya yang akan kita cropping ya. Nah, mungkin supaya lebih dekat misalnya ini. Nah, ini kalau ada ini bisa kita sempitkan ya. Ini juga bisa kita sempitkan begini supaya, nah, kita hanya menganalisis ini ya. Nah, maka kita perlu lakukan ini adalah dengan image ya, image kemudian crop. Nah, maka akan muncul gambar sendiri ya, sudah di crop ini, dan kita lihat bahwa sudah di crop tadi terlihat dari ukurannya nih, ukurannya makin sedikit ya, pikselnya menjadi sedikit. Nah, ini. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa ada kaca pembesar. Kita misalnya mau membesarkan ini ya. Pada mouse kita klik. Nah, kalau klik kanan makin mengecil. Tapi kalau kita klik mouse yang sebelah kiri akan membesar. Ya, nah ini. Seperti itu ya. Jadi ini tetap masih dalam bentuk RGB. Nah, kemudian bagaimana kalau mengcropping dalam bentuk lingkaran, ya, dalam bentuk lingkaran. Nah, kita pilih ini kan masih jelas ini ya. Kalau ini berarti belum aktif ini. Kita akan mengcropping secara lingkaran, tetapi di gambar yang sampingnya. Maka ini kita klik dulu. Nah, ini sekarang sudah aktif ini karena sudah muncul ya.
Nah, kemudian kita akan mengcropping dalam bentuk lingkaran misalnya, dalam bentuk lingkaran nih. Nah, ini lingkaran. Nah, gitu ya. Nah, ini lingkaran. Nah, gini. Nah, inilah memotong dalam bentuk lingkaran. Lalu kalau kita ingin memperbesar lagi misalnya daun sampingnya ini, ya kita tinggal geser ini, ya. Kemudian bisa jadi lingkaran, bisa jadi elips ini. Misalnya ini, ya. Nah, ini lalu kita perbesar. Nah, ini pada simpul-simpul ini kita perbesar. Ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian seperti yang semula tadi, kita lakukan image, ya, image, kemudian crop. Jadi image, kemudian kita klik crop. Nah, ini ya. Nah, kemudian supaya backgroundnya ini kita keluarkan, yang hitam-hitam ini, yang di luar dari apa yang kita lihat di dalam daun itu, mau dikeluarkan. Ya, jadi caranya ini ada edit, ya, diedit dulu. Kemudian clear outside, artinya dikeluarkan bagian luar dari yang kita cropping, ya. Jadi edit, kemudian clear outside. Nah, ini clear outside, ya. Jadi ini nanti sudah dikeluarkan nih, ya, ya. Nah, kemudian kita akan mencoba bagaimana kalau ini setelah ini ya. Jadi dia diulangi ya, misalnya tadi ingat ya, edit lalu clear outside. Nah, itu. Nah, setelah itu ini bisa dikeluarkan lagi, hilang ya tadi. Ya. Kemudian kita bisa save. Ini juga bisa kita save nanti ya. Misalnya kita tutup, kalau ini kita tutup, muncul apakah perlu di save atau enggak. Kalau perlu di save, kita beri save lalu kasih nama. Tapi karena kita nggak perlu di save, kita bilang aja don't save gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau kegantian ini sama, kita close. Dia minta apakah yang tadi itu di save atau enggak, yang sudah di cropping tadi. Misalnya kalau kita tidak membutuhkan, ya kita don't save, tidak di save, ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan beda cropping ya, yang untuk benda yang atau gambar yang tidak beraturan. Itu misalnya kita akan coba cropping ya, misalnya ini saya coba daun dan meteran yang sudah diedit ya. Kita klik, kita tekan, kita drop, kita alihkan ke image. Nah, muncul ini. Nah, ini karena sifatnya sangat dasar sekali, maka tadi saya akan coba ya melalui cropping yang membedakan. Ini sama-sama ini tidak beraturan ya, tidak beraturan nih. Ini dan ini tidak beraturan. Coba kita perbesar sedikit gambar ini. Misalnya ini kaca pembesar. Kemudian klik kiri. Nah, membesar ya. Nah, kita akan melakukan cropping daun ini saja misalnya. Nah, ini kan daunnya tidak beraturan, ya. Nah, sekarang bagaimana bedanya antara ini ya, antara cropping yang tak beraturan yang ini dengan cropping tak beraturan yang ini. Sekarang kita akan coba yang ini dulu. Ya, klik sini. Kemudian kita lakukan cropping mengikuti tepi daun ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini harus croppingnya mengikuti ini ya, mengikuti gambar ini satu langkah demi selangkah gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah,
kalau kita sudah temu gelang atau poligon, baru kita lakukan image, ya, image, baru kita crop, image, crop. Nah, inilah hasil crop kita ya, hasil pemotongan tepi daun tadi. Lalu kita coba perbesar, ya, perbesar dengan ini, jangan lupa ini kaca pembesar ini, lalu kita klik kiri, mouse kiri, image crop, ya, image crop. Nah, ini yang bagian-bagian yang sudah kita crop tadi, ya. Jadi setelah kita crop, lagi akan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita akan save dulu, ya, atau kalau tidak, ini kalau pada saat kita akan tutup ini gambar ini, tergantung dari kita apakah yang kita cropping itu nanti akan dilanjutkan lagi, ya, kita akan save dengan nama apa gitu ya. Kalau tidak di save, ya kita langsung don't save. Ini kebetulan kita tidak don't save lagi. Nah, kita don't save ya. Nah, lalu kemudian ada juga gambarnya ini. Kita misalnya yang seperti tadi, misalnya kita ulangi lagi yang ini ya, untuk membedakan tadi. Yang sekarang ini kita gunakan misalnya jenis daun ini. Kita coba membesar ini, lalu kita perbesar. Nah, ini dan ini ya, yang tadi ya. Nah, sekarang kalau bedanya dengan yang ini, ya, kalau yang ini itu tidak beraturan, tetapi kita harus cepat ya, sehingga kalau satu kali dia tidak ada cropping dalam bentuk tahap demi tahap, tetapi harus satu kali. Jadi kalau ini misalnya gini, ini harus terus ditekan terus gitu ya, tidak bisa ada simpul lagi nih, jadi harus gini. Nah, ini juga tidak beraturan ya, tetapi di sini bedanya ini kalau dengan ini, kalau tadi ininya bertahap bisa klik per simpul begitu bisa, sedangkan ini cropping satu kali harus satu ini sampai temu gelang. Nah, persoalannya kalau ininya terlalu besar, maka tangan kita mungkin terlalu ini ya, tidak bisa kalau terlalu besar gambar ini. Nah, baru seperti biasa nanti baru image, kemudian kita crop. Nah, kita crop ini ya. Kemudian kalau kita mau perbesar ini, misalnya pakai ini juga ya, bisa ya. Nah, ini kalau memperkecil, ini memperbesar ya. Kemudian kita lihat apakah daun ini kita mau save atau tidak, bisa lewat ini ya, file, di save as sebagai apa, misalnya save as. Nah, save as ini ada banyak pilihan ya, bisa TIFF, GIF, JPEG ya, dan sebagainya. Ini contoh-contoh formatnya itu ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan file di sini. Nah, bisa juga kita misalnya mau selesai ini ya. Nah, ini bisa juga kita tutup dari sini, kemudian nanti akan ada permintaan apakah perlu di save atau tidak ya. Jadi kalau misalnya mau di save, klik di sini, langsung di sini ya. Pada saat menutup ini, kita gambar yang sudah kita crop tadi, kita bentuk ininya, bentuk file save-nya nama apa, kita namai. Kemudian di situ dipilih tipenya apa gitu ya. Apakah tadi ada JPEG, PNG, TIFF dan sebagainya, baru kita save ya. Nah, itu untuk sementara kegiatan awal kita untuk mengetahui pembelajaran awal mengenal aplikasi ImageJ ya, di dalam untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Nanti pada tutorial berikutnya akan kita sampaikan lagi, dan kita akan coba ya. Kita akan coba supaya tutorial berikutnya bisa lebih lancar lagi. Yang penting tutorial awal ini bisa dikuasai lebih awal gitu ya. Nah, nanti akan sampai di tutorial berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga tutorial itu bermanfaat untuk kita semua, untuk pengembangan di bidang keilmuan ya, di bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan.